Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visipol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjarah Pratama MPA, biasanya disapa Anjar begitu. Saya dosen Ilmu Administrasi Publik, program sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Sobat Visipol. Analisis kebijakan publik merupakan mata kuliah yang akan kita bahas dan yang akan kita perdalami mengenai apa sih pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik. Maka dari itu kawan-kawan harus ketahui dulu bahwa mata kuliah analisis kebijakan publik itu merupakan kunci dalam membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga responsif, yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dalam mempelajari mata kuliah analisis kebijakan publik atau menjadi seorang analis kebijakan, maka kawan-kawan harus membekali diri kawan-kawan dengan pengetahuan, dengan keterampilan untuk menganalisa, untuk merumuskan, dan juga untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang menjadi sebuah permasalahan. Dalam kebijakan publik kita harus paham dan mengetahui terlebih dahulu hal yang mendasar, yaitu tentang konsep kebijakan publik. Poin pertama, kita harus mengetahui definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Thomas R. Dye itu mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Itu hal yang paling mendasar dan hal yang paling pertama diutarakan. Berikut merupakan definisi dari kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Sementara William Jenskin berbicara tentang kebijakan publik itu adalah serangkaian keputusan yang diambil dan yang saling berkaitan, lalu yang diambil oleh para aktor dari pembuat kebijakan tersebut. Itu yang pertama kali harus kawan-kawan dan kita semua pahami. Tema konsep dasar terkait dengan kebijakan publik dimulai dari sebuah kata definisi. Karakteristik utama dari kebijakan publik itu memiliki orientasi pada sebuah kepentingan publik, yang dimana itu dibuat oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dan bersifat mengikat. Maka setelah kita mengenal bagaimana karakteristik utama dalam kebijakan publik itu, kita harus mengetahui lagi bahwa kebijakan publik itu ada tingkatan. Yang kawan-kawan perlu ketahui bahwa tidak hanya ada karakteristik utama saja yang menjadi konsep dasar kebijakan publik, tapi ada juga, dan kita harus mengetahui juga terkait dengan tingkatan dalam kebijakan. Oke, tingkatan kebijakan yang harus kawan-kawan ketahui terbagi menjadi 3. Kebijakan mikro, kebijakan meso, dan juga kebijakan makro. Ketika kawan-kawan membahas terkait dengan kebijakan makro, itu mendasarinya adalah undang-undang dasar dan juga undang-undang. Kebijakan meso, dia ada peraturan pemerintah, sampai pada kebijakan yang pada tingkat mikro, yaitu terkait dengan peraturan daerah yang dibuat atas inisiasi anggota dewan maupun juga kepala daerah. Sobat Visipol harus sama-sama memahami terkait dengan proses pada pembuatan suatu kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada 4 proses dalam pembuatan suatu kebijakan publik, yaitu ada agenda setting, ada formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan juga tahap implementasi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Agenda setting merupakan suatu penentuan isu publik yang mendapat sebuah perhatian atau yang menjadi sebuah permasalahan di publik.
Sehingga dari isu-isu tersebut kita akan melangkah ke tahap yang kedua, yaitu terkait dengan formulasi kebijakan. Bagaimana kita memformulasikan suatu isu-isu tadi, suatu permasalahan tadi menjadi sebuah alternatif yang akan kita ciptakan atau yang hendak kita buatkan atau yang hendak kita putuskan terkait dengan kebijakan, suatu kebijakan. Baru dari tahap formulasi kebijakan itu kita akan mengadopsi kebijakan. Apa yang kita adopsi dari kebijakan adalah apa yang menjadi sebuah alternatif sebuah kebijakan tadi. Yang kita ketahui adalah poin keempat, yaitu terkait dengan implementasi. Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak diimplementasikan. Maka tahap implementasi ini kita akan mengimplementasikan apa yang menjadi klausul dalam sebuah peraturan yang sedang dibuat tadi. Apapun temanya, apapun nama peraturannya, apakah akan mengatur tentang ketenagakerjaan, apakah akan mengatur tentang kebijakan fiskal, atau mengatur hal-hal lain yang sifatnya pelayanan dasar pada publik. Kita juga mengetahui bahwa metode analisis kebijakan publik yang kawan-kawan harus pahami ini sangat menarik sekali ketika kita mempelajari dan membahas terkait dengan analisis kebijakan publik. Bahwa ada 3 pendekatan yang menjadi metodenya, yaitu terkait dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan juga mix metode. Nah, bahwa ada pembeda di antara ketiga metode ini dalam menganalisis sebuah permasalahan di publik. Ketika kita berbicara terkait dengan pendekatan dengan kuantitatif, maka kita akan berbicara tentang cost benefit analysis. Maka kita akan berbicara tentang cost effectiveness analysis dan juga risk assessment. Kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif, juga kita akan berbicara terkait dengan analisis SWOT, kita berbicara tentang analisis stakeholder, dan juga dengan focus group discussion untuk mengambil sebuah data-data yang kita perlukan sesuai dengan tema ataupun judul yang sedang kita teliti atau sedang kita ingin buat analisisnya. Ketika kita juga berbicara tentang pendekatan mixed method, kita berbicara tentang triangulasi data, sequential explanatory design, dan juga concurrent nested design terkait dengan tools yang menjadi pancingan kita untuk mengambil sebuah data untuk dianalisis juga nantinya. Oke, Sobat Visipol, dalam implementasi kebijakan publik, kita mengenal yang namanya model top-down, model bottom-up, model hybrid, dan juga faktor keberhasilan. Apa yang dimaksud dengan model top-down dan seterusnya itu, bahwa model top-down merupakan kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan dari atas ke bawah dengan sebuah kepatuhan terhadap arahan pusat. Pemerintah yang paling tinggi, presiden, menteri, dan sebagainya macam membuat suatu aturan yang mau tidak mau, sepakat tidak sepakat, ketika sudah menjadi sebuah produk hukum, aturan itu harus diikuti sampai bawah. Selanjutnya model bottom up. Ini adalah model yang tidak kalah pentingnya, bahwa model bottom up ini adalah sebuah implementasi dari kebijakan yang tentunya melibatkan partisipasi yang sangat-sangat aktif bagi para pelaksana lapangan atau penerima manfaat, atau kita bisa sebut bagian dari masyarakat. Kita ketahui masyarakat pada hari ini bukan hanya menjadi objek daripada pembangunan lagi, tapi masyarakat pada hari ini sudah bicara sebagai subjek daripada pembangunan. Artinya pada hari ini kebijakan tidak hanya akan mengarah pada masyarakat saja, namun masyarakat juga bisa mengarahkan sebuah kebijakan atas apa yang mereka butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Model hybrid. Nah, ini yang paling menarik di antara yang lainnya adalah model hybrid. Model hybrid ini kita akan menggabungkan elemen top down dan bottom up sebagai bentuk netralisir sebuah kebijakan itu diimplementasi. Artinya ada para stakeholder sebagai decision making di atas, dan juga ada para masyarakat yang dari bawah atau dari menengah juga menjadi bagian dari sebuah kebijakan itu. Sehingga implementasi sebuah kebijakan yang mengatur tentang peraturan tadi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang
dibunyikan dalam klausul peraturan tersebut. Apakah peraturan tersebut mengarah kepada pengaturan ketenagakerjaan, mengarah pada pengaturan kebijakan fiskal, mengarah pada peraturan terkait dengan pengaturan pariwisata, dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi sebuah kebijakan publik. Sebagai faktor penentu, itu ada faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Maka kita bisa melihat sebuah kebijakan publik itu implementasinya berhasil atau tidak dapat lihat dari faktor keberhasilan ini. Nah, ini adalah poin keempatnya, adalah faktor dari penentu sebuah implementasi kebijakan publik itu berhasil atau tidak. Maka itu tadi, faktor penentu dalam menentukan apakah implementasi sebuah kebijakan publik itu berhasil atau tidak ada di masyarakat. Seberapa besar partisipasi masyarakat, seberapa besar partisipasi decision making ini untuk membuat ataupun untuk memfasilitasi hal-hal yang fundamental tadi untuk diatur. Sebagai bentuk implementasi, apakah implementasi itu berhasil atau tidak juga, kita akan melakukan evaluasi kebijakan. Apakah itu dilakukan pada tiap semester, atau triwulan, atau per tahun, itu sesuai dengan apa yang menjadi indikator-indikator dalam evaluasi kebijakan. Namun, yang harus kita ketahui dalam evaluasi kebijakan, itu ada yang namanya evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Bahkan dilengkapi dengan juga indikator-indikator keberhasilan. Evaluasi formatif, maka evaluasi formatif ini nanti akan dapat dilakukan penyesuaian terkait dengan proses dan juga tahap identifikasinya, yaitu terkait dengan monitoring secara berkala, menganalisis proses implementasinya, dan juga melakukan penilaian kinerja-kinerja sesuai dengan apa yang diatur dalam suatu kebijakan. Maka selanjutnya ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif, maka evaluasi sumatif ini tentunya akan dilakukan setelah implementasi kebijakan ini berjalan. Apakah baik atau buruk tergantung pada penilaian hasil atau outcome-nya. Tergantung juga pada analisis dampak or impact-nya, atau juga pada penilaian cost effectiveness yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya. Maka yang menjadi tolak ukur sebuah indikator keberhasilan apakah implementasi itu berhasil atau tidak dengan beberapa metode evaluasi kebijakan ini, maka kita akan melihat bahwa indikator yang baik itu harus SMART. Indikator kebijakan atau indikator keberhasilan dalam menentukan sebuah kebijakan itu berhasil atau tidak itu harus SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, untuk mencakup aspek-aspek yang menjadi aspek masukan, yang menjadi aspek proses, dan juga yang menjadi aspek luaran dan juga outcome dari suatu kebijakan tadi. Ketika kita menganalisis dampak dari sebuah permasalahan kebijakan tersebut, maka kita bisa melihat dari proses inputnya. Maka kita akan melihat sumber daya yang dialokasikan untuk kebijakan itu, apa maksudnya sumber daya yang dialokasikan itu. Maka setelah kita panjang sekali membahas terkait dengan menganalisis kebijakan publik terkait dengan isu-isu permasalahan yang sedang berkembang sampai pada implementasi kebijakan itu baik atau buruk, dan juga sampai kepada evaluasi, maka kita sangat penting juga harus mengetahui peran stakeholder di dalamnya. Peran stakeholder dalam analisis sebuah kebijakan. Kita melihat dari sektor pemerintahan bahwa pemerintah ini pada hari ini sebagai pembuat kebijakan yang utama. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap perumusan dan juga pengimplementasian sampai pada tahap pengevaluasian sebuah kebijakan. Maka pemerintah pada hari ini memiliki kekuasaan formal dan juga sumber daya untuk mewujudkan kebijakan. Namun juga kita perlu melibatkan stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan juga legitimasi dalam sebuah kebijakan. Pada hari ini sektor swasta itu sebagai pelaku usaha dan organisasi bisnis yang juga memiliki kepentingan dalam sebuah proses implementasi kebijakan tadi.
yang dapat mempengaruhi iklim investasi, yang dapat membuat atau berpengaruh pada regulasi industri dan juga pengembangan ekonomi. Maka mereka pada hari ini sektor swasta itu dapat memberikan perspektif praktis tentang dampak sebuah kebijakan terhadap dunia usaha. Sektor swasta pada hari ini juga sebagai pelaku usaha ataupun organisasi bisnis yang di dalamnya juga memiliki kepentingan tuh dalam sebuah aturan ataupun kebijakan yang diberlakukan dalam suatu daerah ataupun dalam suatu negara. Maka ketika berbicara tentang sektor swasta, maka di sini akan berbicara terkait dengan bagaimana sih iklim investasi di daerah tersebut, bagaimana regulasinya, dan juga bagaimana pengembangan ekonomi di negara ataupun di daerah tersebut terhadap kepentingan yang mengakomodir sektor swasta ini. Maka untuk mengstandarisasikan atau untuk menyeimbangkan antara pemerintah dan sektor swasta, maka di tengah-tengahnya harus ada masyarakat sipil, yang dimana di situ masyarakat sipil sangat harus dominan dalam menyuarakan kepentingan publiknya agar pelaksana dan penjalan negara ini berjalan dengan baik atas juga dasar dan juga mandat dari masyarakat. Dalam menganalisis kebijakan publik itu juga kawan-kawan harus pahami bahwa ada etika dalam analisis kebijakan publik. Maka ketika berbicara tentang etika, kita juga berbicara tentang keadilan distributif, memastikan kebijakan itu memiliki implikasi yang adil seadil-adilnya, memiliki transparansi dengan keterbukaan dalam setiap proses analisis kebijakan publik tersebut, memiliki akuntabilitas terhadap tanggung jawab ataupun rekomendasi yang diberikan. Integritas merupakan kejujuran dalam penggunaan setiap data-data hasil analisis tadi, sehingga itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika dalam menganalisis sebuah kebijakan publik. Analisis kebijakan berbasis bukti. Ada sumber data yang berasal dari primer, sekunder, ada juga yang berasal dari penelitian ilmiah dan juga pengetahuan dari para praktisi. Bahwa sumber-sumber dari data primer dan juga sekunder itu merupakan data-data yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil-hasil analisis, hasil-hasil survei, wawancara, dokumen-dokumen statistik pemerintahan, laporan-laporan penelitian, dan lain sebagainya macamnya yang kawan-kawan nanti dapat pelajari lebih lanjut untuk mencari sumber-sumber primer dan juga sekunder. Ada juga dari penelitian ilmiah dari berbagai jurnal, buku, berita yang eligible, yang resmi dan sebagainya, yang masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Dan juga ada dari pengetahuan praktisi berdasarkan wawasan, pengalaman dan sebagainya macamnya dari praktisi dalam bidang-bidang tertentu. Tantangan dan tren dalam analisis kebijakan publik. Wahai Sobat Visipol, tantangan dan tren dalam analisis kebijakan publik ini ada berbagai macam kebaruan dalam menganalisis data-data yang ada. Dari yang dulunya mungkin kita harus mencari data untuk menganalisis suatu kebijakan itu dengan mengumpulkan data, langsung datang pada orang yang bersangkutan, pada instansi yang bersangkutan, dan lain sebagainya macamnya. Namun pada hari ini metode-metode yang sedang tren dalam analisis kebijakan publik sangatlah mudah didapat dan mudah untuk dianalisis dengan berbagai macam tools ataupun alat dalam menganalisis suatu kebijakan. Maka yang pertama ada analisis big data. Analisis big data ini kita akan memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk kita analisis pola dan tren pasarnya. Bahkan partisipasi digital. Partisipasi digital ini kita akan melibatkan keterlibatan publik dalam kebijakan, dalam proses kebijakan melalui platform e-digital.
apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu TikTok dan lain sebagainya macamnya. Dan di situ ada berbagai macam peningkatan legitimasi kualitas kebijakan yang dihasil, juga bisa dilalui crowdfunding ide, dan juga adanya umpan balik di situ terkait dengan bagaimana kita menganalisis suatu kebijakan publik melalui partisipasi digital tadi. Kebijakan adaptif. Nah, kebijakan adaptif ini dilakukan berdasarkan pendekatan yang sangat lebih fleksibel dan juga responsif, Sobat Visipol, bahwa terhadap perubahan kondisi dan informasi baru dalam sebuah kebijakan yang adaptif ini memungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan juga pembelajaran yang sangat relevan dalam konteks ketidakpastian tadi dalam kompleksitas yang tinggi. Maka selanjutnya ada integritas SDGs. Nah, penyelarasan analisis kebijakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, bahwa kebijakan publik ini juga akan semakin luas. Kebijakan publik ini semakin dievaluasinya berdasarkan pada kontribusi pada pencapaian agenda Sustainable Development Goals tadi. Tujuannya untuk pembangunan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang sifatnya juga jangka panjang. Oke, Sobat Visipol, sekian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut lagi di next session. Kita akan membahas dengan lebih teknis dan juga lebih mendalam terkait dengan fundamental untuk menganalisis sebuah kebijakan publik. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.